Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini saya berikan judul Pembelaan Tak Terduga. Pernahkah kita dibantu oleh orang-orang yang tidak kita duga atau tidak kita prediksi atau tidak kita pikir bahwa orang itu akan bantu kita? Pasti rasanya akan aneh dan mungkin membuat kita terkejut. Bagaimana mungkin orang yang biasanya jauh daripada kita atau orang yang bukan bagian dari orang yang dekat dengan kita, ternyata orang ini bakal menjadi orang yang membantu kita dan menolong kita. Kita sering berpikir bahwa pertolongan itu datang dari orang yang satu golongan atau satu kelompok dengan kita. Namun melalui catatan dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-26 sampai 42, kita menemukan bahwa ternyata kedaulatan Allah itu bisa bekerja dengan cara yang jauh lebih liar dan jauh tidak terprediksi dibandingkan dengan kotak-kotak batasan manusia. Secara khusus saya akan bacakan Kisah Rasul 5 ayat yang ke-38 sampai ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tapi kalau berasal dari Allah, maka kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Kisah Rasul 5 terkhusus ayat yang ke-26 sampai 42 mencatat bagaimana para rasul itu ditangkap oleh imam besar dan pengikut-pengikutnya. Mereka iri terhadap pengajaran dan pekerjaan para rasul yang meninggikan Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai juru selamat. Dan bagaimana Petrus bersama para rasul menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus. Bagaimana mereka menceritakan kematian Tuhan Yesus yang berguna untuk penghapusan, pengampunan dosa dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Hal ini sangat menyinggung orang Yahudi yang pada masa itu belum mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias karena Yesus dianggap sebagai pemberontak. Dan bagaimana Petrus juga berkata kepada mereka bahwa mereka terlibat di dalam pembunuhan Yesus. Merekalah yang membunuh Yesus di atas kayu salib. Dan Paulus dengan sangat tegas mengatakan bahwa kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Atau bisa diartikan juga daripada pemerintah, daripada imam-imam penguasa yang ada pada masa itu. Hal ini sangat menyindir, sangat menyinggung imam besar maupun para pengikutnya. Karena pada masa itu yang memerantarai umat dengan Allah adalah imam besar. Namun ketika Yesus diberitakan, maka yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah justru adalah Tuhan Yesus. Para imam berpikir, oke, saya yang memerantarai dosa umat. Tetapi ketika Petrus memberitakan Injil, maka terjadi pembalikan keadaan. Bahwa Yesuslah imam sejati yang memerantarai manusia dan yang mengampuni dosa manusia. Yesus adalah titik tolak dan titik fokus dari Israel, bukan imam besar dan pekerjaan mereka di bait Allah. Ini jelas merupakan sebuah kritik terhadap kehidupan agama, terhadap pemerintah yang ada pada masa itu. Dan oleh karena itu, para imam berpikir bahwa para rasul ini harus dihabisin. Para rasul ini harus dibunuh, harus dimatikan. Namun seketika ada tokoh yang tiba-tiba muncul yang bernama Gamaliel. Gamaliel bilang bahwa coba kita pikir baik-baik. Kalau memang mereka berasal dari manusia, ya udah mereka akan hilang. Tapi kalau memang orang-orang ini berasal dari Allah, memang benar, maka kita tidak bisa mengintervensi mereka. Ini merupakan bagian cerita yang sangat unik karena pada masa itu para rasul sedang berada di ujung tanduk. Mereka sudah mau didakwa dan dihukum. Namun tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba ada orang yang mau membela mereka. Dan mereka bukan berasal dari kalangan Kristen atau pengikut Yesus. Orang ini adalah orang Yahudi. Gamaliel, seorang penatua, seorang imam yang sangat dihormati di masa itu. Tiba-tiba muncul figur yang membela Petrus dan para rasul. Bapak Saudara, ketika kita bersaksi tentang Kristus, kita tidak pernah tahu apakah ada orang yang tiba-tiba Tuhan izinkan untuk membela kita sama seperti Gamaliel. Dalam kehidupan iman kita bisa kena masalah,
Ketika kita melakukan kebenaran, orang bisa protes terhadap kita, orang bisa menggugat kita, orang bisa memiliki rencana-rencana yang jahat terhadap kita. Tapi percayalah bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Percayalah bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, memakai orang-orang yang tak terduga, bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, untuk membangun pekerjaan Tuhan, untuk melancarkan pekabaran dan pemberitaan Injil. Dan jikalau Tuhan bisa memakai Gamaliel yang adalah orang asing, orang Yahudi, maka bukankah kita juga mengenal Tuhan Yesus Kristus yang adalah pembela bagi kita? Tuhan Yesus terlebih lagi bisa menguatkan kita, bisa memelihara kita. Dia yang akan berperang bagi kita. Kalau manusia biasa bisa dipakai Tuhan, maka terlebih jauh lagi Yesus yang adalah pembela bagi kita. Dia pasti berjuang bagi kita di tengah kesulitan kesaksian kita. Ketika kita harus bersaksi di tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan, mari kita berhenti takut dan cemas. Tetaplah berdirilah teguh di dalam kebenaran Tuhan. Karena kalau apa yang kita hidupi ini memang berasal daripada Tuhan, maka tidak ada satu kekuatan pun sehebat-hebatnya, seberkuasa-berkuasanya yang sanggup untuk menutupi, yang sanggup untuk melenyapkan pekerjaan Tuhan. Kebenaran Tuhan pasti akan menemukan jalannya sendiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ketika kami bersaksi tentang kebenaran-Mu, kami mungkin bingung, kami mungkin khawatir, kami mungkin takut karena kami tidak tahu siapa akan membela kami. Tapi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami bahwa ada golongan, ada orang yang secara tiba-tiba bisa membela pekerjaan Tuhan, bahkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi terlebih jauh lagi kami mengenal Kristus yang adalah pembela bagi kami, yang pasti berpihak bagi kami. Tuhan, biarlah kami bisa tetap teguh, karena kami tahu kebenaran Tuhan pasti akan menemukan jalannya sendiri. Ketika kami diganggu, ketika kami dianiaya, ketika kami mengalami penderitaan, biarlah kami bisa percaya bahwa Tuhan akan menyediakan jalan bagi kesaksian tentang Tuhan, tentang Injil. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semua.